Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bu Panca. Ya, selamat pagi ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Ade sudah meluangkan waktu pagi hari ini ya Pak ya. Nah, Pak Ade kan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mengutamakan sosial emosional. Iya, benar. Iya. Nah, sebelum kegiatan Bapak itu berlangsung Pak, saya akan menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran tersebut ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, Pak Ade, yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ade capai itu apa, Pak? Melalui kegiatan menyimak tayangan video, peserta didik dapat memahami siklus hewan dengan tepat, Bu Panca. Kemudian melalui kegiatan mengerjakan LKPD, penugasan LKPD, peserta didik dapat menganalisis tahap-tahap metamorfosis dengan tepat. Jadi masuknya ke ranah C4 ya Bu, menganalisis dalam teori itu. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila dengan tepat. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Itu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya berarti tadi ada 3 ya Pak ya? Iya Bu. Dan dalam muatannya IPAS ya Pak Ade ya? IPAS. Iya. Pertanyaan yang kedua Pak, area pengembangan yang ingin Pak Ade capai itu apa Pak? Dalam area pengembangan yang ingin dicapai, yang pertama kemampuan intelektualnya Bu. Dengan cara menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami siswa, kemudian menyajikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa Bu. Kemudian yang kedua Bu, ada mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam pembelajaran untuk menghadapi siswa yang mempunyai keberagaman kemampuan, karena siswa ini mempunyai kemampuan masing-masing Bu. Jadi harus kita kembangkan sesuai kemampuannya sendiri-sendiri. Baik Pak Ade, berarti tadi ada 2 ya area pengembangan yang ingin Bapak capai. Yang pertama tadi mengembangkan kemampuan intelektual serta menyajikan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam hal ini tentunya diferensiasi konten, proses, dan produk ya Pak ya. Ya. Kemampuan emosionalnya dikembangkan untuk menghadapi siswa yang mempunyai keberagaman kemampuan. Oke Pak Ade, yang ketiga Pak, strategi apa yang Pak Ade lakukan agar pembelajaran nanti berjalan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan? Strategi yang saya terapkan Ibu ya. Yang pertama itu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap Bu. Kemudian penggunaan metode pembelajaran yang pastinya yang menarik Bu bagi siswa Bu dan menyenangkan. Kemudian memberikan contoh nyata atau aksi nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran Bu. Setelah itu dilengkapi dengan menyiapkan LKPD disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa tersebut Bu. Diferensiasi tadi ya Pak ya? Oke Pak Ade, luar biasa. Jadi strateginya ada 4 tadi ya Pak. Saya catat ini, menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Iya, benar. Kemudian penggunaan metode pembelajaran yang menarik. Selanjutnya memberikan contoh nyata ya Pak ya, agar siswa itu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi. Kemudian menyiapkan LKPD. Baik Pak, luar biasa sekali strategi Pak Ade. Nah, kira-kira kapan nih Pak rencana pembelajaran yang sudah Pak Ade programkan ini akan dilaksanakan Pak? Insya Allah akan saya laksanakan tanggal 29 Oktober ya Bu, hari Selasa. 29 Oktober hari Selasa ya. Jadi setelah kita upacara ya Pak ya? Iya. Hari Seninnya kita upacara, kemudian hari Selasanya ya. Iya Pak Ade, seperti yang menarik sekali nih Pak. Nanti saya boleh ikut ya Pak? Boleh. Waktu pelaksanaan pembelajaran Bapak, saya ingin tahu kegiatan pembelajaran Pak Ade gitu. Sepertinya ini sangat menarik gitu. Iya, boleh. Iya, terima kasih Pak Ade atas kolaborasinya. Kita ketemu nanti di sesi selanjutnya Pak Ade ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku semua. Baik, ketua kelasnya Nevin harap dipimpin berdoa. Ya,
sekalian ya. Yang hadir angkat tangannya. Nevin. Hadir, Pak. Hadir ya. Anindya. Ya, bagus. Berarti hadir semua hari ini ya, Nak ya. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat semua, semangat belajarnya. Untuk mengawali pelajaran hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh anak-anak bangun semua? Ayo bangun. Bangun dari bangkunya, berdiri. Kita dalam hitungan ketiga kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Nah, boleh duduk kembali anak-anak. Coba Pak Ade hari ini akan membahas materi yang kemarin Pak Ade sampaikan. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Masih ingat nggak? Apa itu pengertian herbivora? Itu berarti anak-anak masih ingat. Apa contohnya herbivora? Kambing, kelinci, sapi, pintar, kuda, kerbau, pintar. Coba apa? Keledai boleh. Apa zebra? Apa pengertian karnivora masih ingat? Hewan pemakan daging. Coba Pak Ade pengen dengar contohnya yang ada di lingkungan kita. Satu saja. Kucing, guguk. Iya, guguk itu apa? Anjing, kucing. Harimau pemakan daging, tapi tidak di lingkungan sekitar. Terus perhatikan kalau omnivora. Omnivora itu hewan pemakan segalanya dimakan. Contohnya yaitu apa kemarin? Ayam. Ingat kan? Jadi ayam itu kalau di lingkungan rumah kadang makan rumput kan, kadang makan. Nah, sekarang hari ini coba siapa yang pernah lihat katak? Pernah nggak yang mana? Siapa yang pernah lihat kupu-kupu? Siapa yang pernah lihat kepompong? Pernah nggak kalian lihat perubahan hewan itu? Pernah tidak? Apa coba hewan apa yang berubah? Apa Tegar? Kupu-kupu. Kodok, iya. Benar sekali nyamuk. Nah, coba tahu nggak sih anak-anak ini arti metamorfosis? Siapa yang tahu? Pintar. Siapa? Makhluk dan Nevin. Metamorfosis itu apa ya? Metamorfosis itu apa ya? Jadi materi Bapak hari ini yang akan Bapak ajarkan yaitu tentang metamorfosis. Nah, metamorfosis. Jadi metamorfosis ini bentuk perubahan hewan dan telur menuju dewasa. Nah, nanti akan Bapak tayangkan video metamorfosis. Sebelum Bapak menayangkan, baiknya kita melakukan ice breaking ya, agar kalian lebih semangat lagi. Kalian ya, boleh kalian berdiri. Boleh berdiri semua, kawan. Boleh agak kegeser. Kalian boleh. Ini video ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Kalian boleh ikuti gerakannya.
Kalian tahu tadi belalang. Nah, simak baik-baik. Ayo kita lihat. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ular? Lalu bagaimana ular bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ular bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Perhatikan ya, videonya ya, perhatikan. Ya. Beberapa hewan perkembangan bilang hingga terbentuk kakak dewasa. Sudah ya? Sudah kalian lihat? Coba dari video ini apa yang kalian peroleh dari tayangan video tadi? Yo, apa yang kalian peroleh? Hewan apa yang mengalami metamorfosis? Iya, ada nyamuk, ada belalang, ada apa lagi tadi? Kupu-kupu, ada kakak. Nah, biasanya kakak itu bertelur pada musim hujan. Kalian akan menemukan telur kakak itu di parit-parit atau di comberan-comberan di dekat rumah. Pernah nggak lihat anak-anak? Bagaimana sih bentuknya telur kakak? Coba. Terus bentuknya gimana? Panjang telurnya. Biasanya musim hujan di apa namanya? Comberan-comberan aja. Tadi apa? Telur hewan apa yang mengalami metamorfosis di lingkungan kita? Coba sebutkan. Bagus, Nevin. Tepuk tangan untuk Nevin, Ma'ruf dan Sakilayo. Tepuk tangan. Bagus. Berarti menyimak video dari Pak Ade yang Pak Ade tayangkan tadi. Nah, metamorfosis itu tadi Pak Ade sudah menjelaskan. Metamorfosis itu perubahan bentuk tubuh hewan dari mulai telur menuju dewasa.
tadi di tayangan slide tadi video ada tayangan tentang video kata. Ya, ada video kata. Kata itu pertama kali bertelur dulu. Dari bertelur berubah menjadi apa? Kemudian berubah menjadi apa? Nah, Bapak ini akan mengelompokkan kalian. Nah, Bapak akan memberikan kalian lembar kerja. Nah, tugas kalian hari ini yaitu mengetahui atau mengidentifikasi apa? Metamorfosis hewan. Nah, tugas kalian per kelompok nanti ini digunting, ditempelkan tempatnya di mana. Setelah itu Bapak ingin kalian maju ke depan per kelompok. Kalian jelaskan metamorfosis nyamuk. Yang pertama yaitu telur. Kemudian berubah menjadi kemudian berubah menjadi ya. Kalian harus bisa menjelaskan sendiri nanti. Paham? Nah, lembar kerja ini Pak dibagi berdasarkan kelompok, dikerjakan bersama-sama. Ayo. Dua. Ayo dikerjakan secara kelompok bersama-sama. Mana? Ada yang bagian potong aja dulu. Nanti ini ditaruh di sini, ini nempel. Potongin ya. Ya, kerjakan. Dibagi tugasnya, misal. Ayo, kerja kelompok, kerja sama, ya. Ada yang bagian memotong, ada yang bagian menempel. Apa? Kelompok satu? Wah, ini hebat 4 kelompok ini. Sekarang coba kelompok satu maju ke depan. Ayo, maju semua. Bisa menjelaskan hasil karyanya tadi, hasil tugasnya di sini saja, baris di sini. Nah, di situ ada itu di sini, boleh ke sini. Ayo ceritakan dengan kuat hasil belajarnya tadi. Ayo, yang lain perhatikan kelompok lain. Ketika ada teman-teman kalian dari kelompok satu menjelaskan, kalian simak gimana sih hasil karyanya tadi, ya. Ayo, kalian jelaskan kelompok satu gimana metamorfosis apa? Metamorfosis kata. Pertama-tama menjadi telur. Kedua tiga menjadi telur lagi. Keempat menjadi kata ekor. Kelima menjadi kata dewasa. Kelompok satu dan coba kelompok lain. Coba beri pertanyaan coba tentang materi yang disampaikan kelompok satu. Ayo, siapa yang berani tanya? Angkat tangannya. Apa? Bagus pertanyaannya, bagus. Ayo, coba kelompok satu. Kata kelompok dua, kata itu bertelurnya di mana? Coba. Nah, benar atau salah? Coba kelompok tiga. Pernah lihatkah kalian di sekitar rumah kalian? Nah, kata itu bertelurnya di air. Ya, bagus. Boleh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Boleh dulu. Ayo, bagus. Sebelum kita lanjut, Bapak akan menjelaskan. Tadi ada pertanyaan yang belum bisa terjawab sama anak
kita ice breaking dulu. Oke? Siap-siap, kita ice breaking. Biar belajarnya semangat lagi. Jangan lemas. Jangan, aduh lemas. Sepertinya anak-anak sudah mulai lemas. Kita tebak gambar. Tebak yang kuat. Siapa yang bisa? Ya. Ayo. Nah. Sudah siap? Gimana mau tahu tadi Lala? Kan itu kan tahu, rambutnya digantiin. Terus itu ada lalat, ya berarti kayak lalat. Pintar. Udah berarti anak tahu ya. Coba dari kita belajar tentang metamorfosis. Apa sih yang kalian belum tahu? Coba Pak Ade jelaskan mengapa kupu-kupu hingga di bunga. Kupu-kupu hingga di bunga itu ya membantu proses penyerbukan. Pernah nggak kalian lihat kupu-kupu hingga Nah, bunga? kayak panggisannya. Nah, kupu-kupu itu menghinggapi ya bunga untuk membantu proses penyerbukan. Dan nempel di bunga. Terjadilah istilah penyerbukan. Terjadilah buah. Ya. Coba Pak Ade ingin kalian buka buku tulis kalian. Bapak beri tugas. Coba ya. Nanti bisa kalian kumpulkan ke depan. Kerjakan 3 saat ini di buku tulis kalian. Ya. Ya kan? Selesai boleh dikumpul. Maro. Dikumpul. Coba Pak Ade lihat ya. Coba ini sudah jawabannya Pak Ade lihat satu-satu sudah bagus-bagus semua. Coba materi hari ini ya. Jadi Bapak akan simpulkan materi hari ini, yaitu kita itu belajar metamorfosis. Nah, jadi pengertian metamorfosis apa? Pertumbuhan hewan dari telur menjadi dewasa. Ya, ayo bersama-sama. Apa pengertian metamorfosis? Pertumbuhan hewan dari telur menjadi dewasa. Iya, perubahan bentuk hewan dari telur menuju dewasa. Ya. Coba kalian gimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Lalu Pak Ade akan tanya sama Nevin, gimana pembelajaran Nevin? Seru. Kenapa kok seru? Karena bisa belajar metamorfosis sama sedikit sama juga tebakan banyak. Nah, kata Nevin seru karena belajarnya ada ice breakingnya. Karena kita sambil tadi ice breakingnya tebak gambar. Iya. Nah, Bapak akan menjelaskan tadi ada pertanyaan yang belum bisa dijawab dari kelompok 2 tadi. Apa tadi? Kenapa nyamuk tadi menghisap darah? Pertama, kenapa bertelur di daun ya? Bertelur di daun, kenapa kupu-kupu bertelur di daun? Atau apa tadi? Terus yang satu ini, kenapa menghisap darah manusia? Jadi kupu-kupu itu bertelur di daun kenapa? Karena ketika telur itu menetas dan dia menjadi larva, daun itu untuk menjadi sumber makanannya. Ya, daun itu sumber makanan mereka. Kemudian kenapa nyamuk tadi jawabannya sudah bagus. Kenapa nyamuk menghisap darah manusia? Karena nyamuk itu ada anakku tadi menjawab untuk bertahan hidup. Iya benar. Karena nyamuk itu membutuhkan darah untuk menjadi protein, untuk dia bertelur, protein itu. Paham? Nah, Pak Ade kasih tahu lagi. Ingat nih, nyamuk itu yang menghisap darah manusia hanya nyamuk betina.
lagi tidak menghisap nyamuk, tidak menghisap darah. Nah, dari pelajaran hari ini coba pesan moral apa yang dapat kita terima dari ini? Apa pesan moralnya? Ayo, siapa yang bisa? Coba, dari metamorfosis ini pesan moralnya apa coba? Ada yang bisa jawab? Apa? Ayo, Nevin, ungkapkan apa pesan moralnya? Coba. Denis, apa pesan moralnya? Belum tahu? Nah, pesan moral yang terjadi ya, pesan moral yang dapat kita ambil dari metamorfosis ini. Jadi, seseorang itu tidak mungkin langsung besar. Nah, tadi kita lihat contoh saja kata dari telur berubah menjadi berudu, berudu berkaki, kata berekor, baru kata dewasa. Sama seperti manusia. Manusia itu pesan moralnya, manusia nggak mungkin dari bayi langsung jadi besar, langsung jadi hebat, langsung jadi pinter. Ya, kalau kata itu pinter berenang, seperti kita, tidak mungkin manusia itu pinter tanpa belajar. Paham? Nah, itu pesan moral kita. Tidak mungkin kita itu pinter tanpa belajar. Itu pesan moral yang dapat kita ambil dari materi ini. Nah, baik ya. Sekarang kita akhiri ya. Kita akhiri pelajaran hari ini ya. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bu Panca. Iya, bagaimana kabarnya nih Pak Ade? Alhamdulillah baik Bu Panca. Baik ya Pak, tampaknya lebih bahagia juga ya Pak ya karena habis pengambilan sumpah jabatan ya Pak ya? Iya, benar Bu. Iya, alhamdulillah sekali ya Pak ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ya Pak ya dengan Pak Ade, saya minta tolong untuk kegiatan pasca observasi yang tujuannya di sini adalah saya ingin mengajak Pak Ade ngobrol terkhusus pada kegiatan yang sudah Pak Ade laksanakan di pertemuan sebelumnya, yaitu kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas 2 kemarin ya Pak ya. Iya Bu. Iya, jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, silakan Bu, silakan. Ya. Baik Pak Ade, ini untuk pertanyaan pertama nih Pak. Bagaimana perasaan Pak Ade setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Pak? Alhamdulillah ya Bu, saya udah merasa puas karena saya udah berusaha maksimal Bu. Tapi kalau namanya ada kekurangan itu harap ya namanya manusia ya Bu ya. Iya, Pak ya, jadi sudah merasa puas ya Pak Ade ya? Iya. Karena Pak Ade sudah berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak Ade ya. Iya, Bu. Kemarin Pak, bagaimana perasaan Pak Ade saat proses pembelajaran saat ada supervisor yang masuk ke dalam kelas Pak? Awalnya saya ada rasa canggung ya Bu ya, karena ada yang mengamati. Tapi alhamdulillah rasa canggung itu tuh tinggal lama Bu. Karena ya selanjutnya pembelajaran itu mengalir seperti biasa gitu Bu. Iya ya Pak ya, luar biasa emang Pak Ade nih. Jadi cepat stabil lagi ya Pak ya, Iya. walaupun tadinya canggung ya Pak. Nah selanjutnya Pak Ade bisa tolong ceritakan kembali Pak untuk proses pembelajaran yang Pak Ade lakukan di kelas kemarin Pak. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas ya Bu ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi saya itu menyampaikan tujuan pembelajaran, melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Dan alhamdulillah untuk berdiferensiasinya saya menggunakan diferensiasi konten yang disukai anak-anak Bu, berdasarkan dengan menggunakan berdiferensi proses. Jadi mengelompokkan kemarin itu ya Bu ya, sudah sesuai dengan gaya belajar anak-anak yang seperti visual, audio, dan kinestetik. Seperti itu Bu yang saya lakukan diferensiasinya. Baik Pak Ade. Kemudian untuk proses pembelajaran kemarin model PBL ya Pak ya? Iya Bu. Itu sudah terlaksana ya Pak ya? Iya Bu, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana. Jadi sudah menggunakan sintak-sintaknya sudah terlampaui dan murid sudah mengikut pembelajaran tersebut dengan senang Bu. Iya Pak Ade, ya ini juga di catatan saya.
Sudah sesuai beberapa yang sudah Pak Ade sampaikan di pra-observasi juga sudah tampak semuanya Pak ya. Iya, Bu. Khususnya sintaks PBL itu Pak Ade, kemarin anak-anak sudah diajak untuk berdiskusi bersama. Kemudian belajar untuk presentasi ya Pak ya, untuk di kelas 2. Nah Pak Ade, pertanyaan selanjutnya ini terkait hambatan Pak. Dari pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin ini ada hambatannya tidak Pak? Kalau untuk hambatan kemarin ada beberapa siswa yang masih takut untuk berpendapat, Bu. Apalagi ada supervisor, bisa jadi anak masih malu. Jadi hanya anak-anak itu saja yang berani menyampaikan pendapat. Seperti yang kata saya di awal tadi itu, Bu. Waktu awal itu kan saya masih ada malu-malu kan. Iya. Jadi muridnya juga malu ya Pak Muridnya ya. juga, Oh, jadi iya. yang bertanya itu yang sudah biasa-biasa itu, Bu. Jadi di sini dalam artian keaktifan siswa itu kurang menyeluruh ya Pak Iya, ya. iya, Bu, benar. Nah terkait hambatan yang terjadi tadi Pak, alasannya apa sih Pak kok hambatan itu bisa terjadi menurut Pak Ade? Sepertinya karena saya kurang memaksimalkan anak-anak ya, Bu ya. Saya hanya memberikan batasan siapa yang mau, siapa yang ingin menyampaikan pendapat. Jadi anak-anak yang lain merasa nyaman saja, Bu. Jadi mereka tetap nyaman dan tidak berani bertanya, Bu. Itu ya Pak Iya, ya. hambatannya itu, Bu. Jadi alasannya itu ya. Jadi Pak Ade di sini tidak bersifat menawarkan gitu kan, memberikan kesempatan kepada semuanya gitu ya. Jadi Iya. keaktifan siswanya jadi kurang menyeluruh ya Pak ya. Iya, benar, Bu. Nah terkait hambatan yang terjadi tadi Pak, ada tidak solusi dari Pak Ade untuk mengurangi, meminimalisir atau bahkan menghilangkan hambatan tadi Pak? Rencananya ya, Bu ya, untuk mengurangi hambatan tersebut, saya akan memberikan kesempatan lebih luas lagi, Bu, kepada anak-anak. Dengan cara saya tunjuk langsung agar anak-anak menyampaikan pendapatnya. Jadi saya memilih anak, saya tunjuk untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi agar lebih merata dan menyeluruh, Bu. Iya, Untuk berarti- anak-anak biar bertanya. Iya, jadi kesempatan langsung kepada anak ya Pak ya, Iya. langsung ke anak yang dituju, biar semua tuh merasakan kesempatan yang sama untuk berbicara ya Pak ya. Iya, benar ya, Bu. Iya, Pak Ade, baik Pak Ade, sangat luar biasa sekali apa yang sudah Pak Ade lakukan, yang sudah Pak Ade laksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi kemarin di kelas 2 ya Pak. Jadi dari yang telah saya amati memang secara catatan berdasarkan percakapan kita di pra-observasi, alhamdulillah semuanya sudah ada Pak. Mulai dari penyampaian tujuan, strateginya juga sudah ada, diferensiasi ada, kemudian model pembelajaran PBL, sintak-sintaknya juga sudah saya catat dan semuanya ada. Luar biasa Pak Ade ya. Iya. Cuma memang ada hambatan itu memang biasa ya Pak ya, kita Iya. alami di kelas gitu kan. Dimana kemarin itu pembelajaran hanya dikuasai oleh siswa tertentu, Iya, benar. siswa yang itu aja, dan Pak Ade juga di sini sudah memberikan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dan harapan saya Pak untuk rencana perbaikan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga bisa membantu kegiatan pembelajaran Pak Ade ya Pak ya. Iya, Bu. Bisa lebih mendukung potensi siswa, berpihak pada siswa dan memaksimalkan potensi setiap siswa. Baik Pak Ade, cukup itu pertanyaan yang saya berikan Pak. Saya mengucapkan terima kasih karena Pak Ade sudah bersedia untuk saya observasi dan Pak Ade sudah membersamai saya untuk kegiatan supervisi ini. Iya, Terima Bu. kasih banyak Pak Ade ya. Iya, Bu. Sama-sama ya, Bu Iya Panca. Pak.